Shalom saudara kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pada kesempatan kali ini kita akan memuji, menyembah, memuliakan Dia, Raja di atas segala Raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam Philadelphia Podcast. Kiranya Philadelphia Podcast ini dapat menjadi berkat buat saudara sekalian. Mari kita ikuti. Mari kita memuji memuliakan namanya sebelum kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kita mau jadikan Dia yang terutama dalam hidup kita. Ya Yesus Kristus Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian syukur hormat bagimu Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah dalam kehidupan setiap kami. Tegur kami, bimbing kami, tuntun kami, bahkan ingatkan kami atas segala kesalahan kami melalui firman-Mu. Dan kami berharap Roh Kudus yang mengubahkan kami bukan menjadi sebagai pendengar saja, tapi menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu.
Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi pendengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mendengarkan kebenaran firman dan merenungkan. Haleluya. Amin. Perenungan firman Tuhan pada kesempatan ini saya beri judul yang terutama, ya, atau yang terutama dalam hidup Anda. Bisa juga pertanyaan, ya, yang terutama dalam hidup saya apa? Seperti itu. Karena sangat penting bahwa kita melihat fokus dalam hidup kita itu apa hari-hari ini. Ya. Dan pada kesempatan ini juga saya memberi salah satu ilustrasi, boleh dikatakan ilustrasi atau salah satu kiasan juga, atau apa yang terjadi hari-hari ini. Banyak orang bilang, wah Tuhan Yesus, ya apalagi kita umat percaya orang Kristen, ya Tuhan Yesus menjadi nomor 1 dalam hidup saya. Seperti itu. Ketika ada satu orang, waktu itu dia memiliki satu rumah, dan satu ketika Yesus masuk dalam rumah itu, lalu orang ini memberikan kamar yang terbaik dalam rumahnya. Kamar yang paling besar, paling baik dengan kamar rumahnya. Satu ketika dia memberikannya, ini Tuhan kuncinya, dan Tuhan Yesus tidur situ sebagai tamu. Lalu ketika ada masalah, ada pencobaan, lalu ada pencuri masuk ke rumah dan dia mencuri barang di bagian dapur. Ada barang-barang lumayan, ya, kompornya agak mahal, kulkas dan lain sebagainya. Ketika pencuri pergi pagi-pagi, orang ini tanya, Tuhan Yesus, kenapa kok nggak melindungi rumah ini? Seperti itu. Iya, karena saya cuma tamu di sini, hanya tamu di sini, hanya melakukan apa tugas saya sebagai tamu, bukan untuk menjaga rumah ini. Seperti itu. Lalu dikasihlah kunci dapur dan kunci ruang depan. Tuhan Yesus dikasih sebagai tamu, bisa masuk keluar dengan bebas. Lalu bisa juga menjaga dapur dan ruang tamu. Ketika beberapa bulan kemudian pencuri kembali datang masuk, tetapi kali ini nggak lewat pintu depan, tapi lewat jendela kamarnya dia, sehingga dia dipukul sehingga pingsan, yang diambil barang-barang berharga di kamarnya. Seperti itu. Lalu dia protes lagi pada Yesus, Yesus kok kayak gini sih? Gitu. Lalu Yesus bilang, ya saya sebagai tamu di sini, saya nggak punya kunci rumahmu, kunci kamarmu, kunci ruang-ruangan lain. Sehingga orang ini punya hikmat untuk, oh ya, berarti saya harus jadikan Yesus sebagai pemilik rumah ini. Sehingga diberikan suratnya rumah ini, diberikan kunci, semua kunci yang dia punya, sampai dari pintu gerbang sampai pintu paling belakang, semua kunci diberikan pada Yesus. Sejak saat itu dia tidak ada pencuri datang. Pencuri datang tapi tidak bisa masuk ke rumah karena ada penjaga, yaitu Yesus Kristus. Seperti itu. Ini satu gambaran bahwa Tuhan Yesus itu bukan sekedar nomor 1, tapi dia satu-satunya, dia yang terutama, dia yang harus menjadi pemilik hidup kita, bukan sekedar menjadi tamu. Perenungan buat kita, apakah dia sudah menjadi pemilik hidup kita atau sekedar tamu dalam hidup kita yang bulan depan udah pulang, minggu depan udah pulang, atau besok sudah pulang kembali ke tempatnya? Ya, firman Tuhan kali ini saya ambil dari Injil Yohanes 6 ayat 25 sampai 27. Kita baca ayat 25 sampai 27 ya. Saya bacakan buat Bapak Saudara di rumah masing-masing, mungkin boleh menyimak di Alkitab masing-masing. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata padanya,
Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Ini satu ayat yang saya harus garis bawahi buat Bapak Ibu Saudara dan saya sendiri. Bagaimana hidup kita, fokus hidup kita, apakah sesuatu yang bernilai fana atau sesuatu yang bernilai kekal? Seperti itu, bukan berarti nggak boleh bekerja ya ketika melihat sesuatu bernilai kekal seperti itu. Kita akan lihat apa ciri orang yang tidak memprioritaskan Yesus dalam kehidupannya. Ya, dari ayat-ayat ini. Judul perikopnya jelas sudah roti hidup. Tapi kalau kita lihat konteksnya dari awal, dari ayat pertama. Ya, Yohanes 6 ini banyak sekali hamba-hamba Tuhan menyampaikan tentang mujizat 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana kita akan diberkati, kita akan mendapat mujizat. Tapi kalau kita boleh lihat keseluruhannya, fokusnya bukan tentang mujizat yang Yesus sudah lakukan, tapi fokusnya adalah Yesus sendiri, yaitu roti hidup. Kita lihat apa ciri orang yang tidak memprioritaskan Yesus dalam kehidupannya. Yang pertama saya boleh kasih poin, ya, selalu kurang puas, atau saya katakan selalu menuntut tanda, mujizat atau berkat. Di ayat yang ke-30 sampai yang ke-31, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu, kepada Yesus ya Bapak Saudara. Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari surga. Lucunya Bapak Saudara, kalau kita lihat dari ayat yang pertama, padahal mereka baru saja terima mujizat 5 roti dan 2 ikan dan makan sampai kenyang, sisa 12 keranjang. Tapi mereka masih menuntut tanda. Ditanya, tanda apa yang kau perbuat supaya dapat kami melihat dan percaya kepadamu? Ini orang yang bukan memprioritaskan Yesus, tetapi memprioritaskan hal jasmani belaka. Ya, saya bukan bilang nggak butuh hal jasmani, kita butuh makan. Tapi fokus hidup kita apa? Hanya sekedar itu, yang kita makan, yang kita pakai, yang kita tinggali, atau yang kita pakai. Seperti itu. Ataukah sesuatu yang bernilai lebih kekal, itu roti hidup tadi. Banyak orang berkata, ya Tuhan, jika engkau menolong aku dalam masalah ini, aku akan lebih mengerti dan lebih percaya bahwa engkau tidak pernah meninggalkan aku. Dari hal ini kita belajar, bukan orang yang seperti ini yang benar, yang memprioritaskan Yesus. Dia harus percaya terlebih dahulu, baru dia akan kuat menghadapi masalah cobaan, menghadapi situasi kondisi yang tidak mengenakkan. Jadi bukan mujizat dulu, tapi percaya dulu. Karena apa? Kita lihat mujizat terjadi pun ketika mereka tidak memprioritaskan Yesus, dia tidak akan terima Yesus. Seperti itu. Apakah Bapak Saudara sudah percaya Yesus sungguh-sungguh, memprioritaskan Yesus? Mari kita bukan menjadi orang-orang yang selalu menuntut tanda, berkat, mujizat, dan lain sebagainya. Tanda hanya sebagai jalan, tujuan untuk ke tujuan. Tujuannya siapa? Yesus. Kita nggak mungkin berhenti dalam tujuan ketika kita mau berangkat ke Surabaya. Kita berhenti dalam tanda saja. Oh, ada pelang Surabaya 300 km lagi, atau 60 km lagi, atau 50 km lagi. Kita berhenti di situ, tidak. Tetapi kita berhenti ketika kita sudah sampai di Surabaya, tujuan.
Sehingga kita bukan berhenti sampai ke mujizat berkat, tapi berhenti pada Yesus. Untuk apa dapat mujizat berkat? Tujuannya untuk Yesus, untuk percaya pada Yesus. Ketika kita sudah percaya Yesus, mujizat dan berkat bukan sebagai tujuan lagi. Itu bonus saja Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara ketika dalam keterpurukan paling parah, Tuhan bisa sertakan mujizat. Tetapi ketika tidak terjadi mujizat sekalipun, kita tahu Yesus menjadi satu-satunya dalam hidup kita. Yang kedua, ciri-ciri orang yang tidak memprioritaskan Yesus, mereka belum benar-benar percaya. Ayat yang ke-36, tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Ya, ketika kita belum memprioritaskan Yesus, kita belum benar-benar percaya. Ketika kita belum benar-benar percaya pada Yesus, kita tidak bisa memprioritaskan Yesus. Self-reflection buat kita. Ya, kita lihat ke dalaman hati kita. Apakah kita sudah benar-benar percaya Yesus? Ya, ketika kita sudah benar-benar percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, iman kita tidak mudah digoyahkan oleh keadaan apapun. Keadaan yang tidak mendukung, finansial, keluarga, pekerjaan, doa belum dijawab. Itu tidak menjadikan iman kita ciut, tapi justru itu membuat kita semakin menempel padanya. Semakin berserah, semakin mengandalkan Dia. Semakin kita berdoa, membaca firman untuk mengetahui kehendaknya. Itu yang kita lakukan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ketika kita memprioritaskan Yesus Kristus, ketika kita menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita, fokus hidup kita, menjadi pemilik hidup kita, bukan sekedar tamu yang datang lewat gitu aja, kita akan tidak bersungut-sungut. Tetapi orang yang tidak memprioritaskan Yesus, dia akan bersungut-sungut. Ayat yang ke-43, jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Sebuah jawaban, dan jawaban ini tidak mudah diterima sehingga mereka bersungut-sungut. Kadang-kala kita berdoa, tapi jawabannya ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita. Apakah kita masih bisa bersyukur? Ataukah malah kita menyalahkan Tuhan? Prioritas hidup kita siapa? Pertanyaan buat saya dan saudara. Ya, ayat 6, pasal 6 ayat 66, Yohanes 6 ayat 66 ini yang banyak terjadi hari-hari ini juga. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Karena apa? Fokus mereka bukan sesuatu yang bernilai kekal, roti hidup itu atau Yesus itu sendiri, melainkan sekedar makanan, sekedar berkat, sekedar mujizat. Saya mengatakan ini bukan berarti saya tidak mempercayai mujizat, tapi saya boleh katakan bukan jadi fokus. Fokus hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya seharusnya Yesus Kristus, firman Allah itu yang jadi manusia. Dia sudah tebus dosa kita, mati, kalahkan maut, bangkit ya, naik ke surga, sediakan tempat buat saudara dan saya yang percaya memprioritaskan Yesus Kristus sebagai pemilik hidupnya. Bahkan tidak sampai di situ, Dia tidak meninggalkan kita sendiri di bumi. Dia kirimkan Roh Kudus untuk menjadi penolong, penghibur, penuntun kita, sehingga kita sampai akhir kita tetap memprioritaskan hidup kita dalam tangan Yesus. Pekerjaan kita, Yesus jadi terutama. Keluarga kita, Yesus jadi yang terutama. Pertemanan kita, Yesus jadi yang terutama. Ya, ketika seorang penggila bola, ya, dimanapun dia berada, dia bisa bawa itu bola, obrolan soal bola. Anaknya dijadikan fanatik bola, ya, di keluarganya, teman-temannya penggila bola.
Seperti itu. Bahkan sampai pekerjaannya juga bisa ada hubungannya sama bola. Atau mungkin di tempat pekerjaan dia ngobrolin soal bola juga. Bisakah Yesus menjadi lebih daripada sekedar tamu, tapi benar-benar menjadi pemilik hidup kita? Perenungan buat saya dan saudara hari ini. Marilah kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang terutama dalam hidup kita. Sebab Dia adalah roti hidup yang turun dari surga. Dan Dia yang juga telah naik ke surga, sediakan tempat buat kita. Mari, Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kelak, Dia akan memberikan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Bukan kelak saja, sekarang. Bahkan sampai kerajaan surga nanti. Puji nama Tuhan, Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Kristus Yesus Tuhan. Shalom. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat bagimu Tuhan. Pada kesempatan kali ini kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Bahkan kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau melakukannya dalam hidup kami. Kami mau menjadikan Engkau pemilik hidup kami yang terutama dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus memampukan kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, memampukan kami untuk mengutamakan sesuatu yang bernilai kekal dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya sesuatu yang bernilai fana hanya sementara dalam hidup kami, tetapi yang bernilai kekal akan selama-lamanya kami terima. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mampukan kami berjalan dalam kehendak-Mu. Hamba berdoa buat setiap pendengar Tuhan yang mengalami masalah, mengalami pencobaan, mengalami penyakit. Kami yakin dan percaya rencana-Mu terbaik dalam kehidupan mereka. Tapi kami sebagai manusia biasa Tuhan memohon, biarlah terjadi pemulihan dalam kehidupan kami, terjadi kesembuhan dalam kehidupan kami, terjadi perubahan dalam kehidupan kami oleh karena kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih buat para pendengar sekalian untuk mendengarkan podcast Philadelphia Podcast ini. Kiranya memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.